Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal adalah salah satu tanda besar kiamat yang paling banyak disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sosok ini akan muncul menjelang akhir zaman dan menjadi fitnah terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Namun, ada sebuah pertanyaan yang sering muncul. Benarkah Dajjal sudah pernah muncul pada zaman Rasulullah SAW? Pertanyaan ini muncul karena adanya beberapa hadis yang menceritakan seseorang bernama Ibnu Sayyad. Pada masa Nabi, sebagian sahabat pernah mencurigai bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ibnu Sayyad hidup di Madinah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ia memiliki beberapa perilaku yang membuat orang-orang curiga. Kadang-kadang ia mengaku mengetahui hal-hal gaib dan mengucapkan perkataan yang aneh. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah mendatangi Ibnu Sayyad untuk mengujinya. Nabi bertanya kepadanya tentang sesuatu yang disembunyikan dalam hati beliau. Namun Ibnu Sayyad tidak mampu menjawab dengan benar. Peristiwa ini membuat sebagian sahabat semakin curiga. Bahkan sahabat besar seperti Umar bin Khattab pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Namun Rasulullah SAW bersabda bahwa jika ia benar-benar Dajjal, maka Umar tidak akan mampu membunuhnya. Dan jika ia bukan Dajjal, maka membunuhnya tidak membawa manfaat. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal besar yang akan muncul menjelang kiamat. Ia hanyalah seorang manusia yang memiliki sifat-sifat mirip Dajjal sehingga menimbulkan kecurigaan. Hal ini diperkuat oleh hadis panjang tentang Tamim ad-Dari yang diriwayatkan Imam Muslim. Tamim ad-Dari mengisahkan bahwa ketika berlayar, ia dan rombongannya terdampar di sebuah pulau misterius. Di sana mereka bertemu seorang lelaki bertubuh besar yang dirantai dengan sangat kuat. Lelaki itu menanyakan berbagai keadaan dunia kepada mereka. Setelah berbincang, lelaki tersebut mengaku bahwa dirinya adalah Al-Masih ad-Dajjal dan sedang menunggu waktu yang telah ditetapkan Allah untuk keluar. Ketika Tamim ad-Dari menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW, beliau membenarkan kisah tersebut dan menyampaikan kepada para sahabat bahwa Dajjal memang masih ditahan hingga waktu yang Allah kehendaki. Dari sini para ulama memahami bahwa Dajjal sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi belum muncul untuk menjalankan fitnah besarnya di muka bumi. Jadi, jika pertanyaannya apakah Dajjal sudah ada pada zaman Nabi, jawabannya adalah iya, berdasarkan hadis Tamim ad-Dari. Namun jika pertanyaannya apakah Dajjal sudah muncul dan menyebarkan fitnah besarnya pada zaman Nabi, maka jawabannya adalah belum. Kemunculan besar Dajjal masih termasuk peristiwa yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Rasulullah SAW sangat sering mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Bahkan beliau mengajarkan doa perlindungan yang dibaca dalam salat agar terhindar dari fitnah Dajjal. Hal ini menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah menebak-nebak keberadaan Dajjal, melainkan mempersiapkan diri dengan iman yang kuat, ilmu yang benar, dan amal saleh. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Nabi Adam diciptakan hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Karena itu, seorang muslim hendaknya memperbanyak ibadah, menjaga salat, mempelajari agama dengan benar, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini mengingatkan bahwa keselamatan bukan ditentukan oleh seberapa banyak kita mengetahui rahasia akhir zaman, melainkan seberapa kuat kita menjaga keimanan hingga akhir kehidupan. Semoga Allah SWT melindungi kita dan keluarga kita dari berbagai fitnah akhir zaman, termasuk fitnah Dajjal yang sangat dahsyat. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.